Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh bangun di pagi hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami, namun sebelumnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang menolong kami supaya kami mengerti dan bukan hanya mengerti tapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema renungan dengan judul Umat yang Bekerja. Terambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Saya akan bacakan Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, ada orang yang pernah mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah sebuah kutukan dari Allah. Sebenarnya pekerjaan itu sendiri bukanlah sebuah kutukan, karena sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk mengusahakan, untuk merawat, membudidayakan Taman Eden. Maka dari itu pekerjaan itu sendiri bukanlah suatu hal yang menjadikan kutuk. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka pekerjaan manusia itu akan menjadi lebih berat. Bersyukurnya Allah kita juga merupakan Allah yang bekerja. Allah menjadi role model kita, Allah menjadi teladan kita bahwa Ia adalah Allah yang aktif bekerja, bukan Allah yang malas. Sampai dengan detik ini, bahkan sampai selama-lamanya, Allah itu adalah Allah yang aktif untuk bekerja. Allah terus memelihara kehidupan kita, dan terutama Allah Roh Kudus terus-menerus bekerja untuk mempertobatkan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Seringkali orang Kristen itu berpikir bahwa kitalah yang mempertobatkan seseorang ketika orang tersebut mau menerima Injil Kristus. Tetapi harus kita ketahui bersama bahwa Allah Roh Kuduslah yang mempertobatkan hati seseorang sehingga orang tersebut mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada sebagian orang mengatakan begini dengan pemikiran yang keliru. Orang tersebut mengatakan kalau seperti itu, buat apa kita ada penginjilan? Kita tidak usah penginjilan karena toh yang mempertobatkan orang adalah Allah Roh Kudus. Nah, menariknya di sini kalau misalnya kita memperhatikan di dalam sejarah keselamatan, Allah menginginkan umatnya untuk bekerja bersama-sama dengannya, menjadi rekan sekerjanya. Ketika Allah memberikan teladan, memberikan role model bahwa Ia adalah Allah yang bekerja dan Allah yang aktif, Ia juga mau dan juga rindu agar umatnya bekerja dan juga aktif seperti dirinya. Allah mau agar kita bekerja bersama-sama dengan dirinya, supaya kita memberitakan kabar baik atau Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang hidupnya masih hidup di dalam kegelapan. Terlebih lagi, penginjilan itu sendiri sifatnya itu baik untuk diri kita. Loh, kok bisa? Kenapa? Karena melalui penginjilan kita dapat menyaksikan kasih Allah itu turut bekerja di hati orang lain, dan juga kasih Allah itu juga turut bekerja melembutkan hati kita, para pemberita Injil. Mungkin sebagian orang ada yang mengatakan kerohanianku itu kering selama aku mengikuti Tuhan.
Nah, saya bisa menjawabnya, mungkin saja kita kurang penginjilan. Karena melalui penginjilan Allah lebih bekerja dan Allah menunjukkan kasih-Nya, Allah menunjukkan mujizat-Nya kepada kita. Pengalaman rohani kita itu lebih dibangun ketika kita melaksanakan penginjilan. Memang ketika kita mendengarkan khotbah, mendengarkan seminar-seminar, ceramah-ceramah, mungkin juga yang ada di YouTube untuk memperluas pengetahuan dan doktrin kita tentang Allah, itu memang merupakan sesuatu hal yang baik. Tetapi jangan sampai kita hanya duduk dan mendengarkan hal-hal tersebut saja, tetapi kita tidak melaksanakan penginjilan. Kita tidak mau kepala kita yang menjadi besar, tetapi hati, tangan, dan kaki kita itu menjadi kecil. Tetapi hari ini kita berkomitmen bahwa kita mau menjadi rekan sekerja Allah, dan kita juga mau terlibat di dalam kisah pertobatan seseorang. Kiranya Allah menolong kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami sesungguhnya merupakan umat dari Allah yang bekerja, maka dari itu kami juga mau bekerja seperti Allah kami, terkhusus agar kami menjadi rekan sekerja Tuhan yang memberitakan Injil Kristus bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami dan menolong kami agar kami dengan rela boleh melaksanakan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin juga kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.